Halo semuanya, selamat datang di channel Klaviyo Coder Camp. Perkenalkan, nama aku Coach Bagas. Pada kesempatan kali ini, aku akan sharing ke kalian gimana sih caranya membuat aplikasi penghitung gerak langkah menggunakan Kodular. Nah, Kodular itu apa sih? Kodular adalah sebuah situs web yang menyediakan tools untuk kalian membuat aplikasi Android menggunakan block programming. Dengan kata lain, kalian tidak perlu menulis program secara manual. Nah, untuk Kodular dapat diakses di link berikut. Oke, sebelum kita mulai ada 3 hal yang harus disiapkan. Yang pertama, akun Gmail. Yang kedua, koneksi internet. Yang ketiga, handphone Android. Nah, dan di tutorial kali ini aku akan bagi menjadi 2 bagian, yaitu designing dan programming. Oke, nggak perlu tunggu lama-lama lagi, kita langsung masuk ke langkah yang pertama. Oke, langkah selanjutnya kalian klik Create Apps. Lalu, kalian login menggunakan akun Gmail kalian dengan cara klik Sign in with Google. Oke, jika sudah berhasil login, kalian akan masuk ke halaman project. Langkah selanjutnya, kalian klik Create Project. Lalu, masukkan nama project kalian atau nama aplikasi kalian. Jika sudah, klik Next. Lalu, kalian diminta untuk melakukan konfigurasi untuk project kalian. Di konfigurasi ini, kalian bisa mengubah tema dan versi minimal Android kalian. Nah, untuk tahap ini kita langsung klik finish saja ya teman-teman. Oke, sekarang kita sudah masuk ke user interface desain Kodular. Oke, selanjutnya aku akan menjelaskan bagian-bagian apa saja yang ada di Kodular. Aku mulai dari yang sebelah kiri. Di bagian sebelah kiri ada yang namanya palette. Palette adalah tempat di mana kalian bisa mencari komponen apa saja yang kalian butuhkan untuk aplikasi kalian. Selanjutnya, ada screen. Screen adalah layar yang dimana menampilkan desain dari aplikasi kalian. Lalu, ada yang namanya komponen list. Komponen list adalah tempat di mana kita melihat komponen apa saja yang sudah kita gunakan. Yang terakhir, ada yang namanya properties. Properties adalah tempat di mana kalian bisa mengcustomize komponen maupun screen dari aplikasi kalian. Oke, untuk langkah yang pertama, kita akan membuat desain dari aplikasi gerak langkah. Langkah yang pertama, kalian cari dan masukkan komponen label ke dalam screen. Masukkan dengan cara klik kiri tahan, lalu tarik ke dalam screen. Oke, jika sudah, kita akan mengubah teks pada label menjadi nama aplikasi kita dengan cara cari teks di bagian properties. Lalu ubah menjadi nama aplikasi kita. Jika sudah, tekan enter. Untuk langkah yang selanjutnya, kita masukkan komponen space di bawah komponen label. Komponen space berfungsi untuk memberikan jarak antara komponen-komponen yang lainnya. Jika sudah, langkah selanjutnya, masukkan komponen horizontal arrangement. Letakkan di bawah komponen space. Jika sudah, masukkan dua komponen label ke dalam komponen horizontal arrangement.
Jika sudah, kita akan mengubah teks pada label yang pertama. Kita ubah menjadi step. Untuk label yang kedua, kita ubah menjadi angka 0. Oke, langkah selanjutnya, kita masukkan kembali komponen horizontal arrangement. Lalu, masukkan 3 komponen label ke dalam horizontal arrangement yang kedua. Oke, kita akan mengubah kembali teks pada label yang sudah kita tambahkan. Untuk label yang pertama, kita ubah menjadi distance. Label yang kedua, kita ubah menjadi angka 0. Label yang ketiga, kita ubah menjadi meter. Oke, jika sudah, tambahkan komponen space di bawah komponen horizontal arrangement yang kedua. Lalu, kita akan membutuhkan 3 button. Kita masukkan button yang pertama. Lalu, kita masukkan kembali komponen space. Kita masukkan kembali button yang kedua. Tambahkan kembali komponen space untuk memberikan jarak. Dan yang terakhir, kita masukkan button yang ketiga. Oke, jika sudah, kita akan mengubah teks pada masing-masing button. Untuk button yang pertama, kita ubah menjadi start. Button yang kedua, kita ubah menjadi pause. Button yang ketiga, kita ubah menjadi stop. Oke, sekarang kita akan memasukkan komponen yang terakhir, yaitu sensor pedometer. Sensor pedometer adalah sensor yang tidak terlihat. Jadi, jika kalian menambahkan ke dalam screen, di dalam screen tidak ada yang berubah, tapi akan terlihat pada komponen list. Oke, tadi kita sudah membuat desain dari aplikasi Gerak Langkah. Langkah selanjutnya, kita akan membuat program agar aplikasi kita dapat berjalan. Nah, sebelumnya kita telah menambahkan sensor pedometer. Apa sih sensor pedometer itu? Sensor pedometer adalah sensor yang menghitung gerak langkah. Dan yang dihitung oleh sensor pedometer ada 2, yaitu langkah dan jarak. Nah, sekarang kita akan belajar menampilkan data yang dihitung oleh pedometer ke dalam screen yang sudah kita buat. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung masuk ke langkah yang kedua. Oke, langkah selanjutnya kita akan mengubah nama komponen pada bagian step. Kita akan mengubah label yang teksnya angka 0 menjadi label step. Lalu rename. Lakukan hal yang sama untuk label angka 0 pada bagian distance. Kita ubah menjadi label distance. Lalu, ubah juga pada ketiga button yang sudah kita tambahkan. Yang pertama, kita akan mengubah button start. Button 1, kita ubah menjadi button start. Lalu, button yang kedua, kita ubah menjadi button pause. Button yang ketiga, kita ubah menjadi button stop.
Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat desain dari aplikasi yang sudah kita buat menjadi lebih rapi dengan cara klik komponen screen pada komponen list, lalu ubah align horizontal dan align vertikal menjadi center. Tujuannya agar aplikasi yang kita buat lebih terlihat rapi. Jika sudah, selanjutnya kita akan membuat program untuk aplikasi gerak langkah. Dengan cara klik blocks, lalu kalian akan masuk ke user interface program. Di sini ada dua bagian. Yang pertama ada blocks palette dan area kerja. Blocks palette adalah kumpulan blocks untuk membuat program dari aplikasi yang akan kita buat. Kita langsung masuk ke program yang pertama. Oke, untuk langkah yang pertama, kita akan membuat program untuk button start. Kita akan membuat ketika button start diklik, sensor pedometer akan berjalan atau aktif. Pertama, kita cari komponen button start. Lalu, when button start klik, panggil sensor pedometer untuk berjalan atau mulai. Langkah selanjutnya, ketika sensor pedometer sudah berjalan, sensor pedometer akan merekam dua hal, yaitu step dan distance. Kita akan memindahkan data yang sudah direkam pedometer ke dalam label step dan distance dengan cara when pedometer walk step, set label step step.text, lalu get walk step. Lakukan hal yang sama untuk label distance. Set label distance.text, lalu get distance. Langkah yang ketiga, kita akan membuat program untuk button pause agar sensor pedometer bisa berhenti untuk sementara. When button pause klik, panggil sensor pedometer untuk berhenti. Dan yang terakhir, kita akan membuat program untuk button stop agar sensor pedometer bisa berhenti dan memulai kembali dari angka 0. Dengan cara when button stop klik, panggil sensor pedometer untuk stop dan reset. Lalu, set label step dan distance menjadi angka 0. Masukkan blok text, lalu pilih kolom yang kosong. Lalu, isi dengan angka 0. Lakukan hal yang sama untuk label distance. Set label distance.text, lalu kita pilih blok teks kembali, lalu isi dengan angka 0. Jika sudah, aplikasi yang sudah kalian buat desain dan programnya bisa kalian tes dengan cara klik tes, lalu connect to companion. Dengan syarat, kalian harus memiliki aplikasi Codular Companion di handphone Android kalian. Lalu kalian klik,
Nanti akan muncul barcode yang bisa kalian scan menggunakan aplikasi Podular Companion. Nah, tadi kita sudah membuat aplikasi penghitung gerak langkah. Gimana? Sudah berhasil kan? Sekarang saatnya kita review apa yang sudah kita pelajari kali ini. Yang pertama, kita sudah belajar membuat desain untuk aplikasi penghitung gerak langkah. Yang kedua, kita sudah belajar membuat program agar aplikasi yang kita buat dapat berjalan. Dan yang terakhir, kita sudah belajar mengenal apa itu pedometer. Nah, gimana? Gampang kan cara buatnya? Cukup sekian video kali ini dan nantikan video tutorial berikutnya di channel Clevio. Aku Coach Bagas pamit undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye!